Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat, para dewan juri dan panitia pelaksana Lomba Dai sekelurahan Tanah Kali Kedinding dan teman-temanku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mengikuti Lomba Dai ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sesuai dengan tema, saya akan menyampaikan suatu dai yang berjudul keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman pasti sudah menunggu bulan Ramadan kan? Apa sih yang ditunggu dari bulan Ramadan ini, teman-teman? Ada yang mau jawab? Yang ditunggu dari bulan Ramadan, mungkin puasa atau sholat taraweh atau hari rayanya atau mungkin pahalanya. Pahalanya ditunggu dari bulan Ramadan ini, teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang yang berpuasa akan dilipat gandakan pahalanya lebih dari 700 kali. Nah, kalau teman-teman puasa misalnya satu hari ya, teman-teman, kalau dikalikan misal lebih dari 700 kali, misalnya dikali 800 ya, teman-teman. Jadi kalian puasa dari subuh sampai maghrib satu hari. Nah, kalau dikali jadi 800 hari. Banyak kan, teman-teman? Nah, itu pahalanya. Lalu, keutamaan puasa di bulan Ramadan lain yaitu diampuni dosanya yang telah lalu. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma min dzambih. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita, teman-teman. Tapi teman-teman jangan gini, misalnya tahun besok kan mau puasa. Nah, di tahun ini kalian telah berbuat maksiat. Nah, dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita, teman-teman. Nanti tapi teman-teman jangan gini, misalnya jangan gitu, teman-teman. Tahun besok kan mau puasa. Belum di tahun ini kalian telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Tapi teman-teman jangan gini, misalnya gitu, teman-teman. Semua kan semua hari ini kalian telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Tapi teman-teman jangan gini, misalnya gitu, teman-teman. Semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dosa kita berbuat kebaikan. Teman-teman jangan gini, misalnya semua kan Allah semua hari ini kita telah buat tahun besok kita masih dengan alasan dari tahun yang lalu lagi diampuni dalam mencerna makanan kita, teman-teman. Nah, seperti kalau kita berbuka, yang awalnya siang-siang, teman-teman, pengennya gorengan, es campur, es buah. Tapi waktu buka, kalian minum air segelas, terus makan kurma 2 biji. Itu udah kenyang. Ya kan? Nah, itu.
karena lambung kita mencernanya lebih maksimal lagi sehingga kita tidak lapar lagi, kita tidak cepat lapar. Nah, gitu teman-teman. Lalu ginjal kita yang menyerap air itu juga lebih maksimal lagi menyerap air. Kenapa? Kalau kita berpuasa, teman-teman, kalau puasa kan jarang buang air kecil ya. Nah, itu ginjal kita menghemat air sedemikian rupa, mohon maaf, sedemikian rupa biar kita tidak dehidrasi, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Tapi ada satu hadis lagi dari Rasulullah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Banyak orang yang bangun malam, tetapi tidak mendapat apapun dari bangun malam kecuali terjaga. Nah, kalau kita puasa teman-teman, hanya dari subuh sampai maghrib, tapi kita cuma tiduran aja. Kan ada hadis itu yang bilang kalau tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi itu ulama mengatakan itu hadis palsu. Karena Allah dan Rasulullah telah menjabarkan bahwa di bulan Ramadan ini harus memperbanyak ibadah karena dikali lipatkan pahalanya. Nah, tapi kalau tidur kita kan nggak ngelakuin apa-apa teman-teman. Kita nggak ibadah, kita cuma tidur aja. Kan lebih baik tadarus, terus mendengarkan murotal, terus mungkin sedekah, kan lebih baik teman-teman. Gitu. Jadi lebih baik kalau kita puasa itu melaksanakan ibadah, melaksanakan hal yang terpuji, biar puasa kita lebih maksimal, lebih sempurna. Jadi kita mendapatkan pahala yang berlimpah dan tidak sia-sia puasa kita teman-teman. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Akan saya akhiri ini, tapi sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa beli mainan. Ayo perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ade Fadia, luar biasa. Monggo untuk Pak Mahsan dan Mas Husni, masukannya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Fadia Salsabila. Ada koreksi sedikit tadi penyampaian hadis tentang man shoma Ramadan imana wahtisaban ya. Jadi ada kekeliruan ya. Man shoma Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Tadi yang tertinggal adalah ma taqaddama min dambi. Tadi yang tertinggal. Terus untuk yang kedua, Mbak Fadia ini apa ya, dibedakan antara Anda berpidato, bertausiah dengan Anda mengajar, ya. Jadi ada kayak tadi mungkin setelnya setel mengajar ya, lebih kepada memberitahu, lebih kepada setel mengajar kayak guru kepada murid ya. Tapi untuk sentuhan-sentuhan daripada gaya gaya berpidato, gaya berceramah itu masih kurang Mbak Fadia ya. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus, namanya juga masih belajar. Semangat terus Mbak Fadia Salsabila untuk digali potensi-potensi yang ada dalam diri, terus dikembangkan lagi. Sering-seringlah untuk melihat gaya orang berpidato, gaya orang dalam memberikan ceramah, ya seperti Anda lihat di Kiai Haji Zainuddin atau siapa ya, itu yang bisa Anda jadikan patokan. Saya rasa gitu, Mbak Fadia Salsabila, semangat terus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masan. Monggo Mas Husni. Ya, Mbak Fadia Salsabila. Tadi yang untuk materi sudah dijelaskan sama Ustadz Mahsan. Yang saya kasih garis itu ini, improvisasinya sudah bagus sih, bagus. Improvisasinya bagus, tetapi belum mengena. Improvisasinya bagus tapi belum mengena. Karena apa?
eh, masih belum bisa membedakan antara, ya benar apa kata Pak Hasan, antara improve kita ketika menjadi dai dengan improve kita ketika kita menjadi guru, improve kita menjadi seorang teman. Itu kita harus ada sedikit yang harus kita bedakan, itu Mbak Fadia ya. Jadi oke lah, cukup cukup menarik sih. Nah, kalau menurut saya cukup menarik sih tentang itu. Untuk dress code-nya masih harus ditingkatkan lagi kalau ingin apa ya, kalau mau mau ada lomba lagi, dress code-nya yang totalitas juga lah, kayak gitu sih. Kalau itu sih yang dari saya. Terima kasih, semangat Mbak Fadia. Sukses selalu. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk kedua dewan juri. Terima kasih juga untuk Fadia Salsabila. Semoga lolos ke tahap selanjutnya ya. Terus semangat. Amin. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Fadia Salsabila. Luar biasa.